Kita masih pada bab ya, masih pada bab sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada sunnahnya, sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat, itu sudah kita pelajari. Sekarang kita mempelajari sunnah di dalam sholat itu sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan sholat atau pada saat kita melaksanakan sholat, di dalam sholat itu ada sesuatu yang sifatnya sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Sunnah-sunnah tersebut telah sampailah kita pada sunnah yang ke-23, 22 yang sudah dibaca ya. Berarti hari ini yang ke-23. Betul ya? Betul. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Syekh muallif kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita darinya dan daripada ilmu-ilmunya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bermula sunat di dalam salat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu fit tasyahhudil akhiri. Yusannu bermula sunnah atau dianjurkan atau disunnahkan fit tasyahhudil akhiri, di dalam seseorang melaksanakan tasyahud akhir. Berarti ini sunnah di dalam tasyahud akhir. Ketika kita melaksanakan tasyahud akhir, maka sunnah melakukan apa? At-tawarruku, bermula at-tawarruk. Apa itu tabarruk? Tawarruk ya, bukan tabarruk. Tawarruk. Apa tawarruk itu? Tawarruk nih, tawarruk ada pengertiannya tawarruk nih. Bermula tawarruk itu adalah bahwa seseorang itu, di dalam kitab ibu-ibu nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah ini yang maksudnya itu, ibu-ibu tambahkan catatan kalau bawa buku tuh. Tulis saja di bawah bukunya, jangan takut-takut dicoret-coret. Itu lebih besar pahalanya kalau kotor kitabnya. Tapi yang bagus tulisannya, yang bisa dibaca. Tawarruk. Apa tawarruk itu? Tawarruk itu adalah huwa ayyajlisa ala wirkihi al-aysari wa yukhrija rijlahu al-yusra min jihatil yumna wa yansiba rijlahu al-yumna wa yuwajjihu asabi'aha lil qiblati. Bermula yang dimaksud tawarruk adalah yang dimaksud dengan tawarruk adalah keadaan seseorang itu yang ia duduk pada wariknya. Warik apa tawarik? Ya. Bermula seseorang itu duduk pada, mohon maaf, pada pinggulnya. Jadi kan ada duduk iftirosh, berarti keadaan seorang duduk dalam tasyahud awal itu namanya duduk iftirosh. Seseorang duduk pada kakinya kan, pada kaki yang kirinya. Bermula yang dimaksud duduk tawarruk adalah seseorang duduk di atas pinggulnya. Maksudnya dia duduk di sajadah, bukan duduk di kaki. Nah, jadi sunnah di dalam tasyahud akhir, seorang tersebut duduk yang namanya duduk tawarruk. Jadi apa yang dimaksud dengan duduk tawarruk? Duduk tawarruk adalah keadaan seseorang duduk pada pinggulnya yang sebelah kiri, agak miring gitu. Wa yukhrija rijlahul yusra, kemudian mengeluarkan kaki kirinya min jihatil yumna, di sebelah kanan. Wa yansiba rijlahul yumna, kemudian ia menegakkan kaki kanannya. Yuwajjihu asabi'aha lil qiblati, dan ia menghadapkan jari-jari kakinya kepada kiblat. Nah ini namanya duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk itu, duduk tawarruk ya. Sebentar.
Contohin aja. Kalau tawarruk ini sudah tahu duduk di ini, tapi kakinya kadang-kadang salah. Ya, saya geser sebentar. Jadi, kalau ini duduk apa? Saya duduk di kaki kiri. Duduk? Istiros. Duduk di istiros itu duduk tasawuf awal. Saya duduk di kaki kiri, kaki kanan saya ini namanya menegakkan kaki, ya. Jadi kaki kanan ditegakkan begini, yang sempurna begini, ya. Baik. Yusannu fi tasahudil akhiri, bermula sunnah dalam tasahud akhir tawarruk. Jadi duduk tawarruk seperti tadi. Jadi kaki tadi itu keluar di sebelah kanan paha, tapi masih di dalam mukena, ya, bukan keluar dari kaki yang sebelah kanan terus ibu buka kelihatan kakinya, bukan. Tapi maksudnya melewati paha kanan, itu maksudnya keluar di paha kanan, tapi dia masih di dalam yang namanya mukena atau sarung. Ya takutnya salah. Namanya ibu-ibu ini kan suka lupa. Biar nggak salah, ya. Nah, jadi duduknya duduk tawarruk. Kemudian selanjutnya wawat muyadihil yusro, dan meletakkan tangannya yang kiri, wasa'idiha, dan sikutnya alal fakhizi al aisari, pada pahanya yang sebelah kiri, mabsutatan matmumatan, dia itu dalam keadaan tertutup. Muhaziyan biru'usiha tarafar rukbata, letaknya tangan diletakkan berdekatan dengan lututnya. Jadi ya seperti ibu-ibu sudah tahu lah, ya. Jadi tangan diletakkan pada saat tasawuf itu di atas paha, tapi pahanya bukan di dekat perut sini, ya. Ada juga tuh Allah, dia ini duduk, nah gini dia di sini, paha juga, iya paha juga, tapi beda. Yang dimaksud paha yang dekat dengan lutut, jadi di ujung lutut, rata lah, ya, rata dengan namanya lutut. Ini apa ini? Anggap ini paha, lutut, ya, di sini, ini ya. Nah, ada yang di sini orang naruh, enak ya, ini ada. Yang betul di sini, ya, di ujungnya. Nah, lurus kan, jangan lewat, jangan ke belakang, tapi lurus ujung jari dengan ujung lutut. Nah, diletakkan situ tangan kirinya begitu. Wasa'id, selanjutnya wawat waliyadil yumna, dan meletakkan tangan kanannya, wasa'idiha, dan juga lengannya, ya, disikut sampai ke bawah sini, alal fakhidil aimani, pada paha sebelah kanan, torofar rukbati, ya, torofar rukbati, sama ya dengan yang pertama. Yang pertama tadi kaki tangan kanan, tangan kiri diletakkan pada paha torofar rukbati, dekat dengan ujungnya dengkul, itu yang kiri. Yang kanan sama, diletakkan juga tangan kanannya pada paha kanan yang dekat dengan lutut, artinya di ujung tuh. Maqbudatan illa al-muhallilati, dengan cara ia dirapatkan, ya, kecuali muhallilati. Muhallilati itu telunjuk yang dipakai untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah nanti dalam tasyahud itu. Wa wad'al ibhami asfalal muhallilati,
dan meletakkan ibham yakni jempol di bawah telunjuk. Au bijanibiha, atau diletakkan di pinggirnya telunjuk. Wa raf'ul muhallilati, dan mengangkat dan bermula mengangkat telunjuknya inda qaulihi, di dalam ia mengucapkan kalimat illallah dalam tasahud, ketika dia mengucapkan illallah bila tahriki laha, dengan tanpa menggerak-gerakkan, jadi sekali saja. Hatta salam, sampai salam. Jadi ini apa tadi ini? HP. Jadi anggap paha sama dengkul. Nah ini dilihat nih. Yang kanan, yang kiri diletakkan ya lurus. Yang kanan diletakkan lurus juga. Kemudian dia lurus kecuali apa? Telunjuknya dibuka, diangkat. Kemudian telunjuknya ya belum diangkat, telunjuknya masih lurus. Kemudian bermula jempol ini diletakkan di bawah telunjuk begini, atau di sampingnya telunjuk. Kalau di bawah telunjuk seperti gini ya, kalau di sampingnya di sini, di samping sini, nah gini. Jadi boleh diletakkan begini ya, di bawah ini. Nah kan diletakkan di atas dengkul kita gini, nah gini. Tangan di bawah ya, ini di bawah. Boleh di samping, kalau di samping begini. Nah, lalu digerakkan pada saat menyebut Allah dalam lafaz tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah inilah digerakkan ini. Jadi begini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus posisinya begini saja, tidak digerak-gerakkan. Sebagian ada yang menggerak-gerakkan, ya. Sebagian ada yang menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya yang sampingnya ngeliatin. Tapi walaupun ada orang menggerak-gerakkan, masih ada sebagian ulama berpendapat digerakkan. Karena hanya beda cara membaca hadis. Hadisnya itu sama. Karena gini Bu, hadis itu ditulisnya kan dengan berbahasa Arab, ya kan? Ada hadis dengan bahasa Lampung? Ada terjemahannya. Kalau hadis itu dalam bahasa Arab, dan bahasa Arabnya pun bahasa Arabnya tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya zaman dulu. Belum ada harokatnya. Kalau sekarang kan dalam kitab-kitab hadis sebagian sudah dikasih anak, jadi kita bisa baca. Zaman dulu pada awal-awal penulisan itu nggak ada anaknya. Karena nggak ada anaknya itu, maka membacanya itu dengan beberapa kaidah dalam bahasa Arab. Ada kaidah namanya ilmu nahu, ada kaidah namanya ilmu sorof. Orang membacanya beda, bisa dibaca yuhrikuha, bisa juga dibaca yuharrikuha. Coba ya ha ro kaf ha, dibaca yuhrikuha, itu artinya menggerakkan, sekali aja. Kalau kita ganti cara bacanya, sama hurufnya, nggak ada yang ditambah huruf, tapi kita baca dengan yuharrikuha, hanya menambahkan satu tasdid, berarti menggerak-gerakkan. Itulah sebagian ulama yang mengambil pendapat cara baca yuharrikuha, maka mereka tasawuf asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai selesai sholat digerak-gerakkan. Ada kan? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Oh iya, karena ibu-ibu kan nggak kelihatan ya jarinya ya. Kalau sholat ya nggak kelihatan ya jarinya kan. Kalau laki-laki ibu-ibu sholat di sini tempat umpamanya ya nggak bisa ya ibu sholat di sini. Pokoknya ginilah, kalau di kalangan para bapak-bapak banyak. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terus saja. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, itu tidak disunnahkan menggerak-gerakkan,
hanya menggerakkan sekali saja. Kapan? Waktu baca illallah. Jadi tangan di sini, asyhadu an la ilaha illallah, diangkat, sudah diam aja. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus. Nah, itu ya, paham ya? Paham. Kemudian wan nazaru ila al muhallilati, dan bermula melihat ia kepada muhallilah. Jadi ketika kita tasahud itu mata kan ngelihat sejadah, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Ini masih begini kan posisinya? Ibu terserah mau di bawah sini atau di samping. Ya. Kalau saya di samping sini. Di sini. Samping ya. Ya. Saya di bawah. Ya enggak apa-apa, Ibu di bawah situ. Nah, ini kan masih belum diangkat ya, masih di atas apa namanya? Batas lutut. Nah, kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kita baca, ini mata kita masih melihat tempat sujud. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baru kita asyhadu an la ilaha illallah. Begitu ini diangkat, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah tangan ini, jari ini diangkat, mata kita pindahin melihat telunjuk. Ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, kita pindahin mata kita ngelihat ke telunjuk kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai selesai kita baca sampai salam. Begitu salam baru kita angkat lagi kepala kita lurus. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat. Paham? Paham ya? Paham. Kita kan dalam sholat itu, selama kita sholat, mata kita kan dianjurkan terbuka, tidak terpejam. Mata kita nggak boleh ngelihat ke depan, nggak boleh ngelihat ke samping, kanan, ya kanan, nggak boleh melihat ke samping kiri, nggak boleh melihat ke bawah kaki, ke ujung jari kaki, nggak boleh melihat ke atas. Tapi hanya boleh melihat di mana tempat kita sujud, ya kan? Jadi selama sholat, kecuali dalam tasahud akhir. Pada saat tasahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah jari kita terangkat ketika kita mengucapkan tasahud, baru mata kita alihkan pandangan melihat telunjuk kita sampai salam. Itu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya wal ityanu bi akmalit tasyahudi, dan bermula ia membaca dengan bacaan yang lengkap dari tasahudnya itu. Fayazidu khamsa kalimatin wahya, dalam tasahud itu ia menambahkan 5 kalimat. 5 kalimat ini tambahan yang hukumnya sunnah. Apa itu kalimatnya? Al-mubarakatu 1, as-shalawatu 2, at-thayyibatu 3. Wala mutta'rifi fi salamaini, ya. Kemudian lam ta'rif dalam 2 salam, assalamu alayka dan assalamu alayna. Wal ityanu bi akmalis salati ala nabi, dan ia membaca salawat dengan sempurna kepada nabi. Fayazidu, maka bermula ia menambahkan wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Dalam salawatnya itu sunnah menambahkan wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Walhasil, bacaan tasawuf ibu-ibu itu yang sempurna itu sudah ibu baca itu, ya. Nah, itu ibu-ibu bacanya memang sudah begini kan, panjang kan ya. Asyhadu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, itu ya. Nah, itu ya, ini hanya memberi keterangan saja. Jadi ada tambahan beberapa tadi yang mungkin pengetahuan yang mungkin sebagian belum tahu. Ketika tasahud melihat kepada jari tadi ya, setelah terangkat jarinya, kemudian
apa namanya? Sampai salam. Baik, itu yang ke 23. Tuh lama juga ya, baru satu. Kemudian yang ke-24, sunnahnya dalam salat itu. Yusannu du'a'u ba'da tasyahhudi wa qabla salami. Yusannu bermula sunnah ad-du'a'u yakni doa ba'da tasyahhudi setelah selesai membaca tasyahud wa qabla salam dan sebelum salam. Jadi setelah kita selesai baca tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, sunnah membaca doa sebelum salam, ya kan? Jangan salam dulu. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, sampai situ sebenarnya sudah selesai sholat kita ya. Maksudnya tasahudnya sudah selesai, langsung salam enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah selesai. Tapi sunnah menambahkan doa setelah selesai baca tasahud sebelum salam. Di antara doanya apa doanya? Tapi doanya enggak boleh panjang-panjang. Wala yutawwiluhu ziyadatan ala qadri tasyahhudi wa sholati ala nabi. Tetapi doa yang dibaca dalam tasyahud itu tidak diperkenankan menambahnya itu dengan doa yang terlalu panjang, sehingga panjangnya doa itu melebihi bacaan tasyahud itu sendiri. Itu kan tidak dianjurkan. Jadi dianjurkan baca doa, tapi doanya jangan panjang-panjang. Wa afdaluhu, dan bermula yang paling utamanya doa dibaca pada saat setelah tasyahud sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya kan? Sudah. La ilaha illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Walhasil ibu-ibu sekalian, sunnah doa sebelum salam ya. Setelah tasyahud sunnah berdoa. Doa jangan panjang-panjang. Tapi doanya itu boleh dalam bahasa Arab ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Aduh Pak, saya belum hafal doa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini rezeki yang banyak. Ya udah batal salatnya. Kenapa? Karena berbahasa Indonesia. Jadi harus bahasa Arab. Jadi enggak harus ini doanya, boleh doa yang lain, yang penting berbahasa Arab. Nah, gitu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, sampai sini minimal di. Ini luar biasa ibu sekalian. Doa salah satu tempat doa yang makbul itu di sini. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, di antara dua doa ini, itu doa yang tiada tertolak. Jadi jangan enggak berdoa. Makanya doanya dipilihkan yang paling penting. Apa doanya nih? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika, aku memohon perlindungan darimu, min azabi jahannam, dari azab jahannam. Ada enggak yang lebih penting kita minta daripada kita terlindungi dari azab neraka? Enggak ada kan, ini yang paling besar sudah. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati. Supaya kita di dunia ini hidupnya aman, selamat, enggak ada fitnah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada keburukan fitnahnya dajjal. Wa minal maghram, dan daripada kerugian. Wa minal ma'sam, dan daripada dosa. Itu minimal doanya ya. Nah, itu. Ada yang sudah hafal doa ini? Sudah hafal ya? Nah, kemudian dilanjutkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu ya,
Biasanya ini. Hah? Yang di atas itu yang hafal, yang bawahnya enggak. Nah, biasanya kalau dalam tuntunan sholat zaman dulu itu justru yang bawah ini baca doanya kan, yang ini membaru yang di atas itu ya. Apa? Kejan. Dajjal doang. Oh iya. Oh ya. Ya silakan ya, ibu-ibu pilih. Yang jelas kalau bisa jangan enggak berdoa di situ. Waduh Pak, gimana ini enggak hafal yang lain. Ya udah baca doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara sebelum hafal, tapi dihafal lah. Mudah kan hafal ya? Mudah, kalau ngapalin lagu cepat bener. Tiap ada lagu yang viral langsung hafal, ya kan? Alamate anak soleh katanya. Udah kedengeran semuanya, hafal semua ibu-ibu. Ya ini dihafal juga ya. Coba kita ulang sama-sama yuk. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali wa minal maghrami wal ma'sami. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah ibu kok, itu udah salah maksudnya. Nah, itu ya. Atau selanjutnya ini doa luar biasa juga itu ibu sekalian yang lanjutannya. Allahumma gfirli, ya Allah aku memohon ampunan kepadamu. Ma qaddamtu, terhadap apa-apa yang telah dahulu. Dosa-dosaku semuanya dosa terdahulu. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akhir. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang aku sembunyikan sendiri-sendiri melakukan dosa. Wa ma a'lantu, atau dosa, dan juga apa-apa yang aku tunjukkan melakukan dosa itu dengan terang-terangan, ya kan? Wa ma asraftu, dan daripada apa-apa yang aku berlebihan di dalamnya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang sesungguhnya engkau lebih mengetahui dariku akan dosa-dosaku. Jadi ibu sekalian, Allah SWT itu tidak pernah lupa dari dosa atau dari kebaikan kita. Walau kita ini kan mungkin saking banyaknya dosa kita udah lupa kan dosa kita, ya kan? Ada yang kita ingat itu, ada yang enggak sampai, ada yang kita lupa mungkin karena sudah sangat lama. Tapi Allah enggak pernah lupa. Begitu juga dengan kebaikan, jangan khawatir. Lupa, saya dulu pernah berbuat ini loh, enggak usah khawatir. Allah tidak lupa. Nah itu doa ya. Nah doa yang mana saja yang ibu hafal. Jangan memberatkan ya, jangan memberatkan. Tapi berusahalah dihafal namanya doa ini. Kalau bisa hafal seminggu, alhamdulillah. Nggak bisa seminggu, 2 minggu. Nggak bisa 2 minggu, 3 minggu. Sebulan, setahun, ya. Ya ini. Pokoknya jangan sampai lebih mudah ngapalin lagu, meskipun kenyataannya memang begitu. Jadi kalau lagu mudah hafal, yang ini mesti bisa juga ya, berusaha ya. Nah dicatat. Kalau nyatat lagu tuh rajin orang zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin lagu juga nggak dicatat lagi, udah ada semuanya di HP. Tapi kalau dulu ada orang punya buku catatan lagu dari nomor 1 terus sampai setebal ini, isinya lagu rap. Nah ya doa juga catat ya, tulis bahasa Latin kalau nggak bisa bahasa Arab, lihat itu kan ada kan di situ. Ada.
Bahasa Latinnya nggak ada. Nggak ada bahasa Latinnya di situ. Ya bahasa Arabnya ada kan? Ya udah, lebih mudah juga bacanya. Ibu salin aja kalau harus ditulis Latin dulu baru mudah hafal ya. Tapi lebih bagus langsung dari situ biar nggak keliru hurufnya. Baik ya, sudah? Jam berapa ini? 3 kurang 10. Ya, 10 menit lagi. Yang ke-25. Hah? 25 kan sekarang? 25 di sini nomornya di sini seperti 25 yang saya baru baca. Kan tadi yang habis apa namanya itu yang lupa tadi duduk tawaf terus baca salawat kita baca salawat itu nomor 24. Membaca salawat sejak sempurna untuk menjelang nanti nomor 24. Oh gitu. Berarti di kitab saya ini 25, di tempat ibu 26. Ini yang maksudnya 25. Yang kalau lewat satu aturan 24-nya itu baca doa salawat sempurna untuk baginda Nabi Muhammad. Ini nomor 24 aturan, tapi langsung pasti ke 25 yang 25. Oh gitu. Ya. Udah dibaca tadi. Ya pokoknya ibu cocokin aja ya. Enggak apa namanya terjadi perbedaan dalam penomoran antara para mahasiswa. Enggak apa-apa ya, nomornya jangan masalahin. Pokoknya isinya. Di sini juga kadang-kadang keliru, namanya juga percetakan ya. Nah, pokoknya ikuti aja nomor berapa terserah. Di kitab saya nomor 25. Nah ya. Sekarang yang ke-25. Tempat ibu 26. Yusannu fis salami. Bermula sunnah di dalam salam. Jadi dalam salam salat kita itu ayyabtadi'a bihi wajhuhu mustaqbilul qiblati wat taslimatu as-saniyatu wal iltifatu bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalfi. Sunnah dalam salam ayyabtadi'a bihi wajhuhu mustaqbilul qiblati. Sunnah bermula sunnah ia memulai salamnya dalam keadaan menghadap kiblat. Maksudnya jangan dulu menoleh wajahnya sebelum selesai salam. Jadi kan gini, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ighfirli, dan selanjutnya itu ya, atau Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wal maghram wal ma'sam wa minal maghram wal ma'sam. Kan selesai kan? Kita mau salam kan? Jangan dulu menoleh ke kiri atau ke kanan sebelum selesai salamnya. Jadi gini, Assalamualaikum, baru menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Terus kita kembali lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kita ini mengucap salam langsung sambil menoleh. Gini. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Bisa batal sholat ibu. Karena begini, kalau kita sholat kan wajib menghadap kiblat. Dari awal sholat sampai selesai sholat harus menghadap kiblat. Dan yang wajib menghadap kiblat itu mana? Dada, bukan muka. Yang wajib menghadap kiblat dalam sholat itu dada kita ini, bukan wajah kita. Wajah kita begini juga sah sholatnya, ya. Nunduk juga enggak menghadap kiblatnya, sah. Tapi dada wajib menghadap kiblat. Makanya sunnah kita salam itu selesai dulu salam baru menoleh supaya sholat kita enggak rusak. Karena ada kemungkinan ketika kita dan selesai sholat itu kapan? Pada saat kita selesai membaca kum, huruf mim itu menyelesaikan sholat. Kan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam kan? Salam itu ketika bibir kita sudah bertemu menyebut huruf mim dalam assalamualaikum. Jadi ketika kita bilang assalamualaikum langsung kabur kita, udah sah sholatnya. Nggak noleh ke kiri, nggak noleh ke kanan itu sudah sah.
Karena menoleh ke kanan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu salamnya itu. Makanya ketika salam jangan menoleh dulu. Jangan membaca salam sambil bergerak, tapi selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kan gini. Assalamualaikum. Dada saya masih hadap kiblat kan? Berarti sudah selesai sholat saya ini. Menoleh ke kanan hukumnya sunnah, menoleh ke kiri hukumnya sunnah. Coba kalau saya mengucapkan salamnya sambil gerak. Saya salam sambil gerak. Mula-mula sholat saya menghadap kiblat dadanya. Ini dada ya, menghadap kiblat ke sana. Tapi karena syarat cara salam saya ini kurang pas, saya mengucap salam sambil gerak. Assalamualaikum. Mulai ya? Ngadap kiblat nggak ini? Sudah ke sana. Paham? Ini. Assalamualaikum. Sementara kumnya belum sampai. Nah, sholat selesaikan dulu. Kapan sholat selesai? Ketika selesai mengucap salam. Salam pertama. Ya. Assalamualaikum. Nah, anggap udah selesai sholat kita nih. Baru kita melaksanakan sunnah. Andai pada saat kita warahmatullah dada kita berpaling dari kiblat, tetap enggak batal sholat kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat sholat udah selesai. Ini sunnah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Pada saat warahmatullah dada kita tergelincir daripada Ka'bah kiblat, maka sholat tidak rusak. Tapi kalau tergelincir dada kita daripada arah kiblat sebelum selesai sholat, maka sholat kita batal. Sama ketika kita lagi sholat gini ngadap kiblat, tiba-tiba malas kita, terus kita ngadap ke sana tanpa uzur, kita ngadap ke sana, batal nggak sholat? Batal, sholat nggak menghadap kiblat. Nah, yang wajib menghadap kiblat ketika sholat apanya? Dadanya, ya, bukan mukanya. Bagaimana kalau orang yang lagi keseleo lehernya? Gini aja. Yang dia harus hadapkan kiblat dadanya. Kalau dia mengharuskan menghadap kiblat wajahnya, gini ya. Berarti dia dadanya menghadap sana. Ya, paham ya? Paham. Nah, ini ingat ini. Jadi salam gimana caranya? Memulai salam dalam keadaan dia menghadap kiblat. Maksudnya dia masih lurus, tegak lurus menghadap kiblat. Assalamualaikum. Setelah kum baru dia boleh menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ukurannya sampai pipinya bisa terlihat dari belakang. Cukup. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Cukup nih. Ini tetap dijaga supaya enggak berubah kalau ya. Nah, gini ya. Enggak perlu assalamualaikum warahmatullah. Dari mana kamu? Assalamualaikum warahmatullah. Samina. Telat ya? Paham ya? Paham. Nah, alhamdulillah kalau paham ini. Ya. Nah, wa ayyabda'a al-iltifata 'indal mimi min 'alaikum. Nah, ini dia. Dan bermula-mulai ia memalingkan wajahnya ketika sampai pada huruf mim ketika alaikum. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wattayamunu fihi, dan bermula mendahulukan kepada kanan salamnya. Menolehnya didahulukan kanan. Ini hukumnya sunnah, ya. Jadi menoleh ke kiri sunnah, menoleh ke kanan sunnah, mendahulukan menoleh ke kanan sunnah. Tapi ada pengen coba cara lain lah gitu kan, biar heboh orang sholat. Asal sudah selesai assalamualaikumnya kan, assalamualaikum warahmatullah, dia ada duluan kiri, sholat tetap sah ya. Tapi nggak dapat sunnah. Sunnah yang duluan ke kanan. Yang wajib sampai kumnya itulah sholat selesai. Assalamualaikum.
anggap ini selesai sudah salat. Sudah selesai memang salat. Menambah warahmatullah dan menambah menoleh ke kanan sunnah, ya. Menoleh ke kiri sunnah. Tapi walaupun kita tahu hukumnya sunnah, jangan dikurang-kurangi. Laju di korting juga kan, gara-gara udah tahu hukumnya sunnah. Tapi supaya tahu ya. Wa yazida qaulahu, dan menambahkan ia pada ucapan wa rahmatullah, itu hukumnya sunnah. Jadi assalamualaikum sampai sini hukumnya wajib. Wa rahmatullah, ucapan wa rahmatullah itu sunnah. Wa idrajus salam wa adamu maddihi, dan mempercepat ucapan salam, tidak memanjangkannya. Jadi cepat bacaan salamnya. Assalamualaikum. Jadi enggak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memanjangkan salam, enggak sunnah. Yang sunnah idraj, mempercepat bacaan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ibu-ibu belum pernah dengar ya? Lucu ya? Enggak sunnah, tapi sah salatnya, ya. Tapi kan aneh orang, apa pula katanya ini pengumuman apa katanya. Bil alamin innaka hamidum majid. Karena mentang-mentang udah ngaji tadi itu, tapi menerapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu ya. Ya, begitulah. Wa ayyaf sila bainat taslimataini biqadri subhanallah. Dia memberi jeda jarak waktu antara salam pertama dengan salam kedua seumpama seukuran orang membaca subhanallah sekali. Jadi jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Terus ke sini diam dulu seukuran orang baca subhanallah sekali, itu tumakninah. Baru assalamualaikum warahmatullah. Tidak langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi berhenti di tengah sejenak. Nah, kemudian wa niyatul khuruji minas sholati ma'at taslimatil ula. Pada saat kita salam pertama, dalam hati kita berniat kita keluar dari sholat. Atau maksudnya kita berniat menyelesaikan sholat. Jadi pada saat kita assalamualaikum, assalamualaikum, dalam hati kita, ya Allah saya selesaikan sholat ini. Dalam hati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hati kita ada i'tikad, ya Allah sholat saya sudah selesai. Ya. Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Wa anwiyas salama 'alal malaikati wa mu'minai al-insi wal jin fi taslimataini wa yanwiyar radda 'alal imam fi ihdahuma. Nah, ketika salam, dalam keadaan kita salam tadi, apa namanya? Niat kita dalam salam juga adalah kita menjawab salamnya siapa? Dalam salam kita ini, assalamualaikum, niat kita keluar dari sholat, dan salam kita ini kita peruntukkan untuk siapa? Untuk orang mukmin, untuk malaikat. Alal malaikati wal mu'minai, dua orang mukmin, maksudnya insi wal jinni, jin dan manusia, fi taslimataini, dalam dua salam itu. Jadi ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah, salam kita ini kita peruntukkan untuk malaikat dan untuk orang mukmin, untuk semua makhluk Allah yang mukmin dari golongan jin dan manusia. Begitu salam kita ini. Kan kita mengucapkan salam, siapa yang kita tuju sih salamnya? Nah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya begitulah supaya kita tahu, enggak usah juga kita lintaskan di pikiran. Nanti ada yang jawab lagi. Pernah enggak dengar cerita? Dia sholat sendirian. Di tempat yang sepi, datang dia ke masjid. Dah lah, enggak usah diceritain.
Wa yanwi ar-radda 'alal imami fi ihdahuma, dan dalam salah satu daripada salam kita itu niat kita menjawab salamnya imam. Kan imam duluan kan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Imam itu salam, niatnya imam itu dia salam kepada seluruh kaum muslimin dan kepada makmumnya. Maka kita dalam salam pertama kita niat kita keluar dari sholat dan kita pun mengikuti salam kita pada malaikat. Dalam salah satu salam kita ini salam yang kedua, niat kita menjawab salamnya dia itu, salamnya imam. Nah begitulah ibu sekalian perkara-perkara yang patut untuk kita ketahui dalam sholat kita. Jadi sholat kita itu masya Allah indah ya, sebagai bentuk bukti ketaatan kita pada Allah, hubungan kita yang baik pada Allah, dan sebagai bukti pengakuan kita bahwa seluruh kaum muslimin itu saudara kita ya. Jadi dalam sholat itu kalau dia khusyuk, dia memahami sholatnya, nggak akan dia bermusuhan dengan orang. Karena kan setiap dia sholat, orang yang dia musuhi itu dia doakan kok, ya kan? Dia tadi berantem sama tetangganya sebelah, begitu dia sholat doa. Yang dia doakan itu termasuk nih yang tadi dipelotot-pelototin, ya. Itu. Jadi kalau orang memahami sholatnya, maka nggak akan ada orang terribut sama tetangga dan lain. Jadi kalau masih ribut, berarti sholatnya belum dihayati ya, dihayati lagi sholatnya. Biar nggak ada ribut ya. Memang nggak ada sih, nggak ada ya, nggak ada memang. Baiklah ibu sekalian, cukup kajian kita hari ini. Memang rupanya belum juga bisa kita selesaikan seluruh sunnah-sunnah dalam sholat ini karena memang panjang sekali. Dan ini kan intinya ya dalam sholat itu. Setelah ini selesai baru nanti masuk sunnah-sunnah setelah sholat. Ya isinya ya wirid, doa-doa itu ya. Tapi dalam sholat ya inilah inti daripada ibadah kita. Baik ibu sekalian, cukup kajian kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah SWT memberikan kita umur yang panjang, yang penuh dengan kesehatan, manfaat dan keberkahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ketenangan ya, kedamaian di dalam hati kita, sehingga kita terus-menerus dalam keadaan khusyuk dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita cukupkan kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya sudah diterima, yang pesan sudah disampaikan Bu ya? Semuanya sudah? Sudah semua ya? Jazakumullah khair.